Makanya inilah yang menyebabkan meskipun ayat-ayat yang diturunkan mensikapi orang-orang munafik ini keras, tapi dalam sejarah Nabi Muhammad betul-betul bersikap lemah lembut kepada mereka. Orang-orang seperti inilah yang kalau dalam ayat yang lain fi darkil asfali minan nar, orang yang berada pada kerak paling bawah neraka. Makanya kalau di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada sebagian ulama yang menyatakan orang munafik dalam ayat ini yakni orang-orang yang secara zahir menunjukkan Islam tapi batinnya memusuhi Islam lebih parah dibandingkan orang-orang kafir asli. Kenapa? Orang-orang non-muslim, orang-orang yang mereka kafir asli, mereka tidak pernah menunjukkan kemunafikan. Mereka menjadi orang yang gentle, tidak iman ya tidak iman. Tapi orang-orang ini orangnya itu orang-orang yang menjadi licik. Dia itu ketika ngomong saya nggak iman, nggak berani, karena takut ditinggalkan oleh kaum. Tapi ketika mereka ngomong iman, hatinya tetap memusuhi umat Islam. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang fi darkil asfali minan nar, orang yang berada pada kerak paling bawah di neraka. Semoga kita semua terlindungi, jangan sampai memiliki sifat-sifat seperti ini. Ketika seseorang sudah fi qulubihim maradun, punya keraguan tentang Islam, dia terus mempertanyakan apakah Islam itu benar atau tidak. Orang yang seperti ini malah fazadahumullahu maradu. Maka ayat ini adalah ayat yang keras mensikapi tentang orang-orang munafik, tapi munafik i'tiqadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Artinya bukan munafik-munafik yang kita kenal. Karena ketika kita tidak membaca tafsir, orang kadang membaca ayat terkait munafik, dia tuh ngomong gini. Di dalam ayat Al-Quran ketika menjelaskan orang munafik, walahum azabun alim, mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Kemudian siapa orang munafik? Itu kan orang yang ketika mereka berkata, mereka dusta. Wa idza ahdasa kadzaba, ketika dia ngomong dusta. Wa idza tumina khona, ketika dia diberi amanah maka dia itu khianat. Dan ketika dia itu berjanji maka dia mengingkari. Itu orang munafik dan dia akan mendapatkan adab yang pedih di neraka. Ayatnya jelas, enggak seperti itu. Munafik ada dua. Yang satu munafik i'tiqadi. Ini biasa disebut kafir zindik. Secara lahiriah menunjukkan Islam, tapi hatinya memusuhi Islam. Yang kedua orang yang iman. Orang yang dia percaya betul dengan Rasulullah, percaya betul dengan apa yang dibawa Rasulullah, tapi dia sering melakukan dusta. Dia khianat. Nah, itu dosa besar. Tapi tidak masuk pada ayat ini. Nah, letak ayat ini pada orang-orang munafik i'tiqadi atau biasa disebut kafir zindik. Kemudian kami ingin menyampaikan satu pandangan yang menarik yang ada di dalam tafsir Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir. Ayat-ayat menjelaskan orang-orang munafik itu sangat banyak, bahkan betul-betul keras. Tapi di dalam sejarah, Nabi Muhammad ketika berkumpul dengan Ubay bin Salul, ketika berkumpul dengan pasukan Ubay bin Salul, mereka yang notabene yang dimaksud pada ayat-ayat munafik itu, Nabi sifatnya atau sikapnya sangat lembut. Ini kan sangat bertolak belakang, ayat-ayatnya keras tapi Nabi Muhammad itu sikapnya sangat lembut. Bahkan ketika betul-betul parah yang dilakukan oleh Ubay bin Salul, yakni
menggembosi pasukan Nabi Muhammad. Mereka ketika perang katanya ikut perang, tapi di tengah jalan untuk mematahkan semangat umat Islam, mereka pura-pura udah ayo kita kembali lagi ke Madinah, perang ini pasti kita kalah. Untuk memukul mental umat Islam, mereka membuat satu gerakan seperti itu. Sampai Umar akhirnya berkata, Nabi, saya akan bunuh Ubay bin Salul. Maka Nabi Muhammad menjawab, Umar, kamu jangan membunuh dia. Ini akrohu an tatahaddasa al-arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabat. Aku khawatir nanti orang Arab akan menganggap Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini penting sekali. Dalam sejarah, bahkan ketika Ubay bin Salul mati, Nabi Muhammad itu hadir. Seandainya tidak ada ayat yang melarang Nabi Muhammad sholat kepada Ubay bin Salul saat dia mati, pasti Nabi Muhammad sholat. Cuma Allah menurunkan ayat, kamu jangan sholat kepada mereka. Akhirnya Nabi Muhammad tidak jadi sholat. Tapi Nabi Muhammad hadir, bahkan ketika anaknya minta jubah untuk dijadikan kain kafan, diberikan. Ketika pemakaman, Nabi juga hadir. Ayat-ayat yang turun kepada mereka keras, mengerikan, tapi Nabi Muhammad sifatnya lembut. Nah, ini oleh tafsir Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir diurai. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena ternyata Nabi Muhammad itu khawatir. Bila beliau itu memerangi Ubay bin Salul, maka orang Arab, orang yang di luar akan menganggap Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa? Ubay bin Salul, orang-orang munafik pada ayat yang kita bahas ini, secara dohir sudah syahadah. Mereka sudah, saya sudah masuk Islam. Tapi hatinya memusuhi Islam. Kalau Nabi perang dengan mereka, orang hanya melihat, itu Muhammad perang dengan sahabatnya sendiri. Itu Muhammad ternyata saling bunuh dengan umat Islam sendiri. Itu lihat Muhammad itu antar umat Islam perang. Maka untuk menjaga nama baik umat Islam, beliau betul-betul meskipun tahu Ubay bin Salul memusuhi, tapi Nabi bersikap sangat lemah lembut kepada orang-orang munafik ini. Kenapa? Agar Islam tidak dipandang jelek, yakni antar umatnya terjadi saling peperangan. Nah, itu dijelaskan oleh tafsir Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir. Loh, ini kan penting sekali. Nabi tahu orang ini salah, tapi bila saya perangi, maka akan mencoreng umat Islam. Antar umat Islam perang ternyata. Nah, sekarang berapa banyak yang terjadi? Negara-negara Islam yang mereka mayoritas Islam, ternyata hanya karena perbedaan terjadi perang. Mereka mungkin urusan politik, tapi yang kena Islamnya itu negara Islam perang. Itu antar kelompok umat Islam perang. Padahal mereka mungkin dalam peperangannya masalah yang lain, masalah politik, masalah ekonomi, tapi yang kena Islamnya. Nah, inilah latar belakang kenapa dalam sejarah Nabi Muhammad betul-betul beliau menjaga tidak sampai memerangi Ubay bin Salul meskipun tahu persis. Wa makna hadza qasyata ayyaqa bisababi dzalika taghayyurun likasirin minal a'rabi anidukhul fil Islam. Karena nanti pandangan orang-orang di luar akan, ini umat Islam, kok orang Islam itu ternyata mereka itu orang yang suka saling perang antar golongan. Ya, pandangan orang-orang di luar Islam akan berubah. Makanya inilah yang menyebabkan meskipun ayat-ayat yang diturunkan mensikapi orang-orang munafik ini keras, tapi dalam sejarah Nabi Muhammad betul-betul bersikap lemah lembut kepada mereka. Karena tujuan Nabi Muhammad, nama baik Islam jangan sampai tercoreng. Maka ketika Umar mau membunuh Ubay bin Salul, Nabi mengatakan, akrohu ayyatahaddasa an-nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Aku takut nanti orang-orang itu akan menyangka Muhammad perang dengan sahabatnya sendiri. Karena Ubay nyata-nyata sudah sahabat, tapi hatinya memusuhi umat
Nah ini secuplik sejarah kaitan posisi ayat yang kita bahas menerangkan tentang orang-orang munafik yang mereka secara zahiriyah mengucapkan dua kalimat syahadah tapi hatinya memusuhi umat Islam. Apa yang diancamkan Allah kepada mereka sangat luar biasa ngeri. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran melalui sejarah itu, dan kita juga bisa mengambil ibroh dari ayat-ayat yang kita baca pada kesempatan kali ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.